Halo, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang tips-tips agar teman-teman bisa lolos di beasiswa Turki Bus Lari atau beasiswa YTB. Nah, gua pribadi adalah awardee YTB atau beasiswa dari pemerintah Turki ini pada tahun 2020, tepatnya di Koç University di Istanbul. Sebenarnya unik juga sih cerita di baliknya. Awalnya tahu YTB ini dari internet, dari Facebook. Saat itu sangat terkenal banget ya, banyak banget orang-orang yang menceritakan bahwasannya beasiswa ini agak sulit dan pesaingnya banyak. Dan di tahun gua sendiri kalau nggak salah itu sampai tembus angka sekitaran 11 ribuan untuk kawasan regional kita, karena informasi yang gua dapetin dari orang-orang YTB sendiri ketika kita ngobrol-ngobrol itu bahwasanya masing-masing daerah di dunia itu di divide di beberapa kuota seperti itu. Contohnya di Asia Tenggara misalkan kuotanya cuma 600 orang. Nanti dari 600 orang tersebut misalkan 150 untuk Indonesia, misalkan 50 untuk Malaysia dan lain sebagainya. Nah, dengan pesaing 11.000 orang waktu itu, dan gua nggak paham berapa banyak kuota yang untuk Indonesia, cuman di angkatan gua sendiri itu orang Indo kurang lebih sekitar 40 sampai 50 orang kalau nggak salah. Itu katanya kuotanya juga dipotong karena waktu itu di pandemi kemarin tahap-tahap penyeleksiannya itu tidak dapat terpenuhi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun sebelumnya itu orang Indo kabarnya juga ada beberapa yang dites tulis dan diwawancara langsung juga, nanti ditanyai kayak bahasanya dan lain sebagainya, terus setahu apa kamu tentang Turki. Namun di tahun gua sendiri itu pengalaman gua wawancara sangat singkat sekali, itu nggak sampai 15 menit, dan nggak ada ditanya-tanya tentang Turki, dan pertanyaannya sangat sederhana dan sangat general sekali. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang bagaimana tips untuk dapetin beasiswa ini serta pengalaman-pengalaman gua waktu kemarin wawancara serta proses-prosesnya untuk sampai ke tahap wawancara tersebut, simak video ini sampai benar-benar paham. Kalau misalkan teman-teman memang punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk DM di IG gua atau bisa juga di komen di kolom komentar. Proses yang pertama yaitu tentang informasi. Jadi karena sekarang informasi sudah sangat masif sekali, sangat mudah untuk mendapatkan informasi tentang beasiswa Turki ini. Kalau gua dulu itu dapatnya di website indbeasiswa.com, itu kayak website informasi beasiswa dalam bahasa Indonesia, dan nanti banyak banget informasi di sana yang teman-teman juga bisa cari juga. Nah, waktu itu setelah dapat informasi tentang beasiswa ini, gue lihat dulu nih untuk beasiswanya seperti apa, terus nanti grant atau yang di cover itu apa aja. Nah, setelah gue baca ternyata semua yang di cover itu adalah full. Jadi kayak biaya kuliah sampai ke biaya tiket pesawat, terus visa juga gratis, terus pelayanan penjemputan dari bandara ke asrama, terus biaya asrama selama 4 tahun sampai 5 tahun, ditambah juga gratis kursus bahasa Turki, dan juga biaya hidup yang di angkatan gua waktu itu adalah 800 tele, dan sekarang kabarnya akan naik menjadi 1000 tele atau 1000 lira. Nah, waktu itu gue sempat bimbang juga karena mikir-mikir tentang universitasnya, karena memang mau bagaimanapun gue kan pernah konsultasi sama psikolog dan mengatakan bahwasanya sebelumnya ini gue sebelum daftar beasiswa Turki gue adalah mahasiswa dulu di UGM. Setelah itu gue pergi ke Malaysia untuk belajar IELTS. Jadi gue udah punya IELTS dan juga udah punya skor TOEFL. Nah, dua dokumen yang gue gunakan untuk daftar beasiswa Turki. Namun sebelum daftar di beasiswa Turki ini, gue sempat pergi ke beberapa psikolog. Sebenarnya 2 psikolog. Nah, jadi di psikolog tersebut berbicara tentang jurusan yang cocok dengan gue, dan juga tentang kenapa
gue ketika kuliah itu selalu ngerasa kayak nggak nyaman seperti itu, entah itu di UGM ataupun di Malaysia. Nah, dan kata mereka juga bahwasanya setiap orang itu punya ketertarikan masing-masing terhadap kuliah. Ada beberapa orang yang benar-benar cocok dengan jurusan A namun tidak cocok dengan jurusan B. Ada beberapa orang juga yang lebih memilih tentang situasi kuliahnya, dan gue adalah orang yang katanya sangat memikirkan tentang jurusan, dan benar karena gue ngerasa gue di UGM dulu kan gue jurusan teknik sipil. Nah, terus di Malaysia juga jurusan, katakanlah jurusan bisnis, administrasi bisnis ya, di Human Resource Management atau di manajemen SDM, sumber daya manusia. Nah, itu ternyata nggak cocok dengan jiwa gue. Dan kata mereka, gue ini orangnya sangat pengen di jurusan fundamentalis politik seperti international relation, terus kayak psikologi, dan juga politik mungkin, atau filsafat. Nah, ternyata maka pertama kali yang gue lakuin ketika gue mencari beasiswa ini, gue cari juga informasi tentang universitas. Maka ini buat teman-teman, menurut gue sangat penting banget buat teman-teman nyari universitas juga di samping nyari jurusan. Kenapa? Karena nanti di beberapa universitas itu nanti akan diterangkan tentang jurusan yang teman-teman pilih. Kebetulan gue milih di 3 universitas kemarin. Yang pertama di Coach University, yang tempat gue sekarang. Yang kedua gue milih di Bogazici, dan yang ketiga gue milih di ITU. Nah, sebenarnya gue milih kayak 6 gitu, ada yang keempatnya tuh di Meto, cuman yang gue reference banget tuh adalah 3 gitu, yang sisanya itu kayak hanya untuk memenuhi kualifikasi beasiswa aja, karena di sana gue lihat ada persyaratan bahwasanya kita wajib memilih universitas itu lebih dari 6 gitu. Jadi minimalnya 6 namun lebih dari 6. Ini yang gue rekomenkan untuk teman-teman. Pokoknya kita ngikutin aja, walaupun teman-teman pengen banget kuliah di 3 universitas atau teman-teman pengen kuliah di 1 universitas, cuman ikutin aja arahan-arahan yang ada di web tersebut, karena itu bener-bener legal banget. Maksudnya bener-bener relevan kayak gitu. Setelah gue tanyain juga, sebelum buat video ini gue tanyain sama orang-orang YTB biar benar-benar teman-teman gak salah informasi. Dan kata orang-orang YTB, benar katanya, sekitaran 80% orang yang masuk di sini, 80-90% mereka juga ngomong kalau mereka itu milih sekitaran 6 universitas ataupun lebih gitu. Ada yang sampai 8, ada yang sampai 12, dan itu memang arahan daripada pihak universitas, karena nanti teman-teman akan ditempatkan di universitas memang dengan pilihan teman-teman, cuman dengan referensi misalkan nggak dapat universitas A, nanti dapat yang B atau dapat yang C atau dapat yang D. Dan itu penting banget. Jadi sekali lagi saran saya, karena ini saya udah nanya sama orang YTB-nya langsung, teman-teman isi betul-betul di pilihan universitasnya nanti 6 universitas minimalnya, maksimalnya ya 12 mungkin. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi ketika gue search tentang universitas, di sana gue sangat tertarik dengan Coach University. Pertama karena kurikulum yang diajarkan itu benar-benar American based. Nah, ini yang pernah gue experience gue juga di Malaysia, bahwasanya American kurikulum itu benar-benar kurikulum yang sangat bagus banget untuk gue sangat cocok banget dengan satu lecture, namanya Profesor Mubarak. Beliau orang Malaysia, cuman beliau S1-nya di, kalau nggak salah di New Zealand, dan S2-nya di UK. Namun semuanya pakai kurikulum kalau nggak salah kurikulum American, beliau pernah cerita, dan itu sangat bagus banget. Gue sangat cocok banget ketika dia ngajak debate dan lain sebagainya, dan terkesan nggak kaku, cuman semuanya dapat kayak gitu. Jadi materi yang di cover itu dapat. Makanya gue milih yang American based, dan itu kebetulan coach memakai American based full. Jadi ini pengalaman gue di sini, gue sangat cocok banget dengan weather kuliahnya, karena di sini kayak seluruh dosen itu rata-rata alumni daripada universitas di Amerika. Contohnya nih, sekarang yang megang academic advisor gua itu adalah alumni Yale kayak gitu. Terus ada beberapa juga alumni Stanford bahkan. Jadi ini universitas nomor 1 di Turki kebetulan coach ini. Cuman intinya gua nggak ngarah ke sana. Intinya gua lebih ke diri gua pribadi, karena gua prefernya kayak ke jurusan, dan juga gua prefernya ke arah American based-nya. Jadi gua memang bener-bener nyari ke arah keilmuannya seperti itu, ke arah prefer gue kayak gitu. Nah, di nyari informasi ini juga yang gue lakuin selain searching universitas, searching jurusan, gue juga search tentang kayak
standar living cost yang ada di Turki. Kenapa? Karena ini penting banget pengalaman juga nih buat teman-teman. Sekarang yang gua rasakan adalah gua kuliah di Koç University yang katanya sangat full dari pemerintah Turki, tetapi ternyata di sini sangat kekurangan sekali. Kenapa? Pertama, di Koç University ini saya kita sebenarnya berdua seperti itu kayak satu-satunya orang yang di cover oleh YTB kayak gitu, dan kami berdua itu kayak di sini agak kekurangan karena anak-anak YTB lain ternyata selain mereka di asrama, mereka dapat jatah makanan di asrama karena mereka tinggal di asrama pemerintah, sedangkan kami di Koç University ini kami tinggal di asrama kampus, atau asrama swasta, di mana kami di sini terpaksa membeli makanan atau memasak seperti itu, dan memasak itu sangat membutuhkan waktu sekali ya. Kenapa? Sebenarnya kita nggak boleh berbicara kayak kayak gini. Kenapa? Karena kayak kamu kayak nggak mandiri banget. Itu bukan alasannya, tetapi yang jelas adalah saat kita memasak dengan katakanlah dengan makanan Eropa ini dan juga sumbu kompor Eropa yang katakanlah kecil seperti itu, sedangkan kita kan makannya butuh minyak terus kayak gitu kan. Orang Indo itu kayak kalau makan itu pakai minyak, pakai sambal dan lain sebagainya, pakai bumbu rempah, itu yang sebenarnya membuat ribet. Akhirnya saya bertahan dengan weather Eropa ini, ya sesekali beli, cuman lebih sering masak seperti itu. Dan ya sangat sangat memakan waktu sekali. Makanya buat teman-teman dicari juga nanti ketika teman-teman dapat universitas atau teman-teman referensi universitas, dicari juga living cost di sana kayak gimana, sebab di Koç ini bisa dikatakan living costnya sangat mahal. Nah akhirnya kita rata-rata itu ngambil pekerjaan lab. Kalau gua pribadi, gua kerja di research center di Koç University itu sebagai salah satu kayak asisten research orang-orang S2, dan juga yang nyari-nyari research mereka untuk membuat makalah atau penelitian dan lain sebagainya. Dan itu ada pengalamannya juga, tetapi itu juga membutuhkan waktu. Jadi waktu di sini bisa dikatakan sangat sibuk tetapi tidak teratur. Itu yang saya rasakan. Maka teman-teman benar-benar nanti cari universitas teman-teman living costnya kayak gimana, dan juga weather kuliahnya kayak gimana. Itu penting banget. Nah, terus di informasi juga itu yang harus dicarikan adalah kan kalian nggak cuman pengen kuliah aja nih, kalian juga pengen tahu nih ibaratnya universitas ini dia punya apa aja sih gitu fasilitasnya. Contohnya kayak Koç ini kalau di websitenya kan jelas mereka punya gym yang dimana itu gratis, terus perpustakaan yang buka 24 jam selama 7 hari, terus mereka juga kayak punya kafenya di mana aja, terus bank yang ada di dalam universitas itu apa aja, terus kayak student clubnya di sini punya kayak 30 student club, di mana student club itu ya ada folklore, ada kayak balama, ada lain sebagainya, yang musik Turki kayak ud, balama itu semuanya lengkap di Koç ini. Terus tarian tradisional Turki kalau kalian mau, atau ballet, atau grup-grup kuliah kayak grup psikologi, grup HI dan semuanya itu lengkap di Koç ini. Dan juga setiap semester mereka mengadakan at least kayak 30 seminar besar dan banyak banget seminar-seminar kecil. Nah hal ini penting banget teman-teman cari tahu. Kenapa? Karena kuliah itu nggak ngebuat kita explore diri loh. Maksudnya kita banyak explore diri outside kuliah itu, misalkan kayak webinar. Kalau kita kuliah kan jelas kita cuman sekolah aja, kita kayak open mindset kita aja, terus kita dapat knowledge kayak gitu. Cuman experience dan juga kayak additional knowledge atau ilmu-ilmu teman itu penting banget teman-teman gitu. Kalau menurut saya teman-teman cari universitasnya yang benar-benar kalau bisa yang banyak student clubnya, yang fasilitasnya bagus, terus kalau bisa yang ada gymnya, yang ada banyak seminarnya. Kenapa? Karena itu juga berpengaruh untuk ini juga untuk beban teman-teman nanti kayak nggak terasa kayak gitu. Kalau misalkan kayak kita kan kuliah ini sibuk gitu, terus kita juga katakanlah sambil kerja gitu. Nah cuman kita bisa sambil nyaksikan pertunjukan tari dan lain sebagainya, nanti itu bisa menghilangkan stres banget kayak gitu kalau menurut saya. Makanya 3 hal ini sebagai informasi teman-teman menurut saya harus cari seperti itu sebelum mendaftarkan beasiswa ini. Itu fundamentalnya banget. Nah
Setelah teman-teman udah nyari informasi-informasi tentang universitas, sekarang teman-teman harus nyari informasi tentang bagaimana cara mengisi aplikasi beasiswa ini dengan benar dan tahap-tahapnya kayak gimana. Kenapa saya mengatakan universitas dulu sebelum proses beasiswanya? Karena kita harus membuat diri kita semangat dulu, kita harus membuat diri kita exciting dulu. Oh, nanti saya bakal kuliah di sana nih. Nanti saya bakal mempelajari ini nih. Nah, kayak gitu kan kita udah semangat nanti. Jadi kita benar-benar sepenuh hati. Karena saya ngelihat kebanyakan orang sering salah kayak gitu dalam mendaftar universitas atau mendaftar beasiswa. Kebanyakan orang itu sering cari dulu pendaftarannya dan lain sebagainya, terus kayak mempelajari range beasiswanya sehingga dokumennya udah siap dan lain sebagainya, cuman ujung-ujungnya akan kendor semangatnya kayak gitu. Dan ini nggak bagus, teman-teman. Nggak apa-apa kendor di awal kayak gitu, nanti lama-lama kelamaan ada penyemangat kayak gitu. Nah, sekarang jadi kalau udah semangat nih, kita exciting nih, jadi kan kita kan kerjanya jadi fokus dan juga kita kerjanya semangat. Nah, sekarang untuk nyari cara bagaimana mengisi aplikasinya dengan baik dan menyiapkan dokumennya dengan baik, teman-teman balik lagi ke website dulu, website indbeasiswa.com. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau bisa teman-teman harus menemukan orang-orang yang sudah ada di Turki atau mereka yang awardee yang dapat beasiswa ini di tahun lalu. Kenapa? Karena mereka biasanya tahu betul dokumen seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah, dari sini nanti bakal banyak versi nih teman-teman. Intinya setiap versi itu bukan ngebuat kita tambah bingung, malahan ngebuat kita itu tambah bagus. Misalkan saya paling seneng di bagian banyak versi malahan, karena bervariasi itu membuat kita tuh semakin apa, dokumen kita tuh kayak semakin isinya semakin bagus, terus semakin banyak masukan juga semakin membuat menjadi lebih baik. Misalkan orang A ngomong, oh ini bagus, yang kayak gini bagus, dokumen kayak gini bagus, akhirnya kan jadi lebih bagus karena bagus digabung jadi lebih bagus seperti itu. Nah, di sini nanti di bagian ini masih di tahap informasi teman-teman ya sebenarnya. Nah, teman-teman cari informasinya dulu dan setelah itu action secepat mungkin. Kayak contohnya tuh di dokumen itu ada ijazah terjemahan tersumpah, itu harus benar-benar terjemahan tersumpah, jangan diterjemahkan sendiri karena nanti takutnya dokumennya jadi nggak official. Kalau udah dokumen nggak official itu, kalau yang kebetulan nyeleksinya tahu itu dokumennya nggak official, nanti kan langsung mereka coret kayak gitu, itu nggak bagus banget teman-teman. Nah, yang kedua, kayak kalau gue kemarin itu gue cari tahu gimana cara ngisi dokumen online-nya kayak gitu, formulir online-nya. Kita nih harus gunakan huruf kapital semua apa enggak, terus kayak ini gimana sih ngisinya, terus prosesnya nanti gimana. Nah, bagusnya di beasiswa Turki ini, walaupun beasiswanya belum buka, teman-teman masih udah bisa untuk mengisi online registrationnya terlebih dahulu. Nah, jadi kalau saya dulu, kalau gue dulu, gue lihat dulu nih seluruhnya, terus setelah itu di sana ada beberapa dokumen yang gue belum ada, cuman gue persiapkan dulu. Nah, sembari dipersiapkan, gue isi yang udah ada terlebih dahulu. Misalkan yang pasti udah bisa kita isi kan daftar nama lengkap, terus kayak nomor KTP, terus nomor paspor, terus semuanya udah tak isi, udah centang 2 seperti itu. Nanti teman-teman lihat di apa namanya di kiri aplikasi itu ada kayak centang. Kalau udah centang berarti itu teman-teman udah berhasil seperti itu. Nah, setelah kan beasiswanya kalau nggak salah buka Januari sampai Februari, gue mulai isi waktu itu dari Desember. Jadi Desember tuh udah mulai bisa ngisi, kita Desember November tuh udah mulai bisa ngisi. Nah, di Januari itu tiba-tiba di layar atas itu kan tiba-tiba ada tulisan kayak gitu, apply scholarship kayak gitu. Nah, jadi setelah itu jangan di-apply dulu, teman-teman harus nyari informasi tambahan lagi. Nah, makanya saya setelah di tahap informasi ini, saya masukkan di tahap informasi. Sekarang kita balik kedua, yaitu di tahap berkas. Nah, di tahap berkas ini ada dua macam. Yang pertama yaitu teman-teman tahap mempersiapkan berkas, dan yang kedua double check berkas. Nah, hal ini kenapa dilakuin? Karena kadang-kadang kita tuh ada missing berkasnya kayak gitu, jadi kita benar-benar harus double check banget. Nah, setelah gua isi semuanya dan setelah gua persiapkan semua berkas, setelah itu gua lihat nih di masing-masing berkas tersebut ternyata ada beberapa yang salah, termasuk kayak
ijazah terjemah tersumpahnya ternyata perlu perubahan lagi kayak gitu dan lain sebagainya, itu diperbaiki banget teman-teman. Nah, adapun berkas-berkas yang ada di beasiswa Turki ini itu semuanya udah dijelasin di indbeasiswa.com. Teman-teman nanti nggak usah bingung nyarinya di mana, sebab gue udah tulisin laman webnya di video ini, jadi teman-teman tinggal bisa klik aja di websitenya dan teman-teman bisa pelajari di sana berkas-berkasnya. Nah, di sana kan nanti teman-teman kan tadi udah searching tuh tentang universitas, dan di Coach University itu ada kayak additional document yang dimana di sana adalah kita diharuskan untuk melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS dan SAT. Nah, untuk teman-teman yang mau masuk ke Coach atau mau masuk ke Boğaziçi, kebetulan gue kemarin diterima di dua universitas ini, cuman gue milih di Coach. Nah, itu teman-teman harus pertama TOEFL-nya nggak boleh TOEFL yang prediction. Kenapa? Karena di Coach sendiri, kalau teman-teman main ke International Academy Admission, di sana kayak ada lembaga yang khusus ngecekin TOEFL. Jadi nomor TOEFL teman-teman tuh benar-benar harus nomor yang asli. Nah, setelah di TOEFL ini teman-teman bisa datang ke Real English di Jakarta, atau teman-teman juga bisa datang ke EF. Nah, di sana di IF tadi atau EF kayak gitu, terus atau ke Real English, di sana nanti bakal ada kursus untuk tes TOEFL. Jadi teman-teman yang belum tes TOEFL, teman-teman bisa ke sana dulu. Nah, sekarang ke SAT. Nah, ini yang susahnya kita kadang di SAT nih, sebab kita kan katakanlah matematika kita kadang nggak sampai ke arah SAT sana, sebab di SAT itu kan kita di matematika kita di Indonesia kita banyak belajar tentang function, fungsi, terus kita juga udah belajar tentang basic matrix, terus kayak soal-soal applied mathematics juga udah kita pelajari. Cuma di SAT itu kalau pengalaman saya kebanyakan malahan soalnya tentang geometri, gimana kita ngebentuk sebuah angka menjadi bangunan, serta kalkulus kalau nggak salah, sama satu lagi itu tentang statistik. Nah, di 3 fundamental ini yang kemarin gue tuh agak lemah sebenarnya, karena gue sendiri ini sebenarnya alumni pesantren. Nah, cuman apa yang gue lakuin adalah gue ambil course gratis di Khan Academy dulu. Nah, jadi di Khan Academy itu ada course gratis tentang SAT. Nah, setelah gue mantap bener-bener rasanya udah bisa, gue akhirnya tes SAT di Jakarta juga waktu itu, dan alhamdulillah ternyata skornya bisa sampai ke Coach kayak gitu. Nah, jadi usahakan teman-teman untuk SAT itu teman-teman persiapkan betul-betul kalau misalnya teman-teman pengen ke universitas yang agak tinggi. Saya yakin teman-teman pasti punya keinginan untuk kuliah di Turki ini, kuliah di universitas yang katakanlah agak bagus seperti itu. Makanya teman-teman harus benar-benar disemangatin dulu badannya. Disemangatin benar-benar, maksudnya kayak saya bakal kuliah di sana, saya kayak gini-gini. Disemangatin dulu, baru kita nanti akan benar-benar semangat. Saya aja bisa kayak gitu. Pasti teman-teman lebih bisa seperti itu. Nah, setelah semuanya udah, ketika prosesnya dokumennya juga udah, ngisi berkasnya juga udah, yang gue lakuin selanjutnya yaitu adalah double check aplikasi. Jadi gue cek satu-satu semuanya secara benar-benar teliti. Terus biasanya gue juga buka-buka video tentang cara ini benar nggak, yang ini benar nggak. Terus ternyata di sana ada beberapa kesalahan juga ternyata. Salah satu kesalahannya adalah ketika gue lari ke CV yang gue buat itu benar-benar dari Microsoft Word, dan juga itu kayak nggak menarik. Akhirnya gue rubah total. Padahal waktu itu waktu untuk submit beasiswa itu tinggal 2 hari. Nah, cuman nggak apa-apa, yang penting kita maksimal kayak gitu. Jangan kayak ngikutin orang mau cepet-cepet, jangan. Kita punya proses sendiri. Akhirnya ya gue robah CV dari awal, terus seluruh yang tercatat. Misalkan di media itu kan ada, kalau gue dulu kan pernah tuh juara 2 di economic plan. Nah, itu semua di media kan ada, itu dimasukin. Terus kalau teman-teman juga punya katakanlah punya prestasi, itu nggak mesti di akademik sih gitu, teman-teman pernah bikin bisnis itu dimasukin, itu malahan yang dicari banget sama orang-orang. Atau teman-teman pernah ikut kayak kursus apa kayak gitu,
itu yang dicari banget sama mereka kayak gitu. Jadi akademik itu bukan segalanya seperti itu. Cuman itu menjadi persyaratan aja seperti itu. Nah, selanjutnya setelah aplikasi selesai dan teman-teman submit, teman-teman tinggal nunggu waktu pengumumannya seperti itu. Biasanya waktu pengumumannya sampai 1 bulanan. Nanti setelah 1 bulanan teman-teman bakal dapat surat lanjut wawancara apa enggak nih kayak gitu. Cuman kalau teman-teman benar-benar lakuin step-stepnya, seperti teman-teman kan udah semangat nih, terus teman-teman juga udah double check aplikasinya dan teman-teman juga punya skor TOEFL, saya yakin teman-teman bakal dapat kesempatan untuk menjadi awardee di beasiswa ini. Kenapa? Karena seyogianya rata-rata orang yang daftar beasiswa Turki ini mereka belum punya skor TOEFL dan mereka ngambil beasiswa dengan bahasa Turki kayak gitu, sehingga nanti bahasa Turki dalam 1 tahun dulu. Nah, cuman bagi teman-teman yang udah punya basic bahasa Inggris, alangkah bagusnya kalau teman-teman mempelajari bahasa Inggris ini secara akademik, seperti setelah itu ambil tes IELTS dan tes TOEFL dan juga tes SAT agar teman-teman bisa masuk ke beberapa universitas yang besar. Dan kenapa? Karena ternyata nggak banyak orang-orang yang masuk ke universitas besar. Contohnya di Koç University cuman ada 2 orang YTB, terus di Boğaziçi itu cuman beberapa orang, bahkan belum ada S1 yang di Boğaziçi, teman-teman. Nah, di ITU juga sedikit, karena saya kan dekat sini nih, wilayah saya dekat dengan Boğaziçi, dekat dengan ITU. Nah, jadi kita kalau saya tanya sama mereka, ya bahkan kata mereka nggak pernah lihat nih orang Indo kayak gitu. Cuman terlepas dari itu semua, intinya itu hanya menjadi penyemangat bagi kita. Oh, saya akan menjadi orang pertama kayak gitu yang di sana. Itu adalah hal yang harus benar-benar di fundamental kita. Artinya kalau itu udah tertanam di diri kita, itu akan menjadi kekuatan dan itu akan merubah pikiran setelah itu. Nah, kalau pikiran kita udah berubah, kita kan udah semangat nih, apapun yang kita lalui insya Allah akan mudah kayak gitu. Jadi mungkin di video kali ini gue bakal sampai di sini aja tentang tahap-tahapnya sampai di tahap informasi, berkas, dan double check. Insya Allah gue bakal ngebahas tentang lebih lanjut tentang wawancara. Nah, gimana gue kemarin melakukan wawancara dan juga kayak apa aja sih kira-kira pertanyaannya kayak gitu. Cuman intinya pertanyaan apapun yang ada di video ini semua adalah pengalaman seperti itu. Jadi pengalaman dan juga prediction dari pribadi saya kayak gitu. Jadi nggak ada kayak oh ini akan benar-benar kayak gini, nggak ada. Cuman intinya apa yang gue kemarin laluin dan gue juga tanya-tanya sama orang YTB, ini benar nggak kalau nanti gue mengatakan seperti ini pada orang-orang kayak gitu. Dan mereka sangat setuju sekali kayak gitu, karena ya apapun yang kita lakukan itu benar-benar harus double check kayak gitu biar hasilnya maksimal. Oke, terima kasih banyak dan sampai bertemu di video berikutnya nanti yang ngebahas tentang tahap-tahap wawancara beasiswa Turki dan cara supaya berhasil lolos di tahap wawancara tersebut.